Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmadini dengan NIM 23103121200118. Saya dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Saya dari kelompok 2 dengan judul video kelompok 2 yaitu Kerajinan Tangguy. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Ana Nurfaidah SEMSI. Dan semoga video ini juga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Simak baik-baik ya. Baik, jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, apa itu Brexit dan bagaimana dampaknya terhadap perdagangan internasional? Jadi, Brexit adalah sebuah peristiwa keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa. Keputusan ini diambil melalui referendum pada 23 Juni 2016, di mana mayoritas warga UK memilih keluar dan secara resmi berlaku pada 31 Januari 2020. Kemudian apa aja sih dampak Brexit terhadap perdagangan internasional? Jadi dampak yang pertama yaitu perubahan aturan perdagangan. Sebelum Brexit, UK bebas berdagang dengan negara UE tanpa taraf dan hambatan. Setelah Brexit, perdagangan UK dan UE diatur oleh perjanjian baru yang menyebabkan munculnya prosedur bea cukai dan juga administrasi tambahan. Kemudian yang kedua, peningkatan biaya dan juga waktu distribusi. Adanya pemeriksaan dokumen, standar produk, dan bea cukai membuat biaya logistik meningkat dan waktu pengiriman menjadi lebih lama, terutama bagi ekspor dan juga impor UK dengan Eropa. Kemudian yang ketiga, penurunan volume perdagangan jangka pendek. Ketidakpastian kebijakan dan perubahan regulasi menyebabkan sebagian pelaku usaha mengurangi aktivitas perdagangannya, terutama UK dan juga US. Kemudian dampak yang keempat, perjanjian dagang baru. UK kini dapat menyusun perjanjian perdagangan sendiri dengan negara non-US seperti Australia dan juga Jepang yang membuka peluang pasar baru meskipun prosesnya bertahap. Kemudian yang kelima, dampak pada rantai pasok global. Industri yang bergantung pada rantai pasok lintas negara, otomotif, makanan, dan juga farmasi terdampak karena perubahan aturan asal barang dan juga standar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional di Kalimantan Selatan? Jadi, kondisi ekonomi global yang tidak stabil seperti perlambatan pertumbuhan, fluktuasi harga komoditas, dan kenaikan biaya logistik berpengaruh pada kegiatan bisnis internasional di Kalimantan Selatan. Hal ini terutama berdampak pada sektor pertambangan dan perkebunan yang bergantung pada permintaan pasar global. Perubahan tersebut dapat menurunkan permintaan ekspor dan juga meningkatkan biaya usaha. Namun, peluang tetap terbuka melalui diversifikasi pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan juga penyesuaian terhadap standar perdagangan internasional agar bisnis di Kalimantan Selatan tetap kompetitif. Baik, selanjutnya soal yang ketiga. Pertanyaannya, perusahaan ABC adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan ingin meningkatkan inovasi manajemen rantai pasokannya. Apa saja strategi-strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan ABC untuk meningkatkan inovasi manajemen rantai pasokannya? Perusahaan ABC dapat meningkatkan inovasi manajemen rantai pasokannya dengan beberapa strategi. Yang pertama, strategi digitalisasi dan juga pemanfaatan teknologi. Perusahaan dapat mengadopsi big data, IoT, dan juga AI untuk meningkatkan visibilitas, akurasi peramalan permintaan, pengelolaan persediaan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, strategi kolaborasi dengan mitra rantai pasok.
dapat membangun kerjasama dengan pemasok dan juga mitra logistik untuk berbagi informasi dan juga menciptakan proses yang lebih efisien dan juga inovatif. Kemudian strategi yang ketiga, fokus pada keberlanjutan atau sustainability. Inovasi dapat dilakukan dengan menerapkan praktik ramah lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, penggunaan bahan baku berkelanjutan, dan juga optimalisasi transportasi, yang juga sekaligus meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Kemudian strategi yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan juga budaya inovasi. Perusahaan perlu meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, mendorong budaya inovatif, serta memberi ruang bagi ide-ide baru dalam perbaikan proses rantai pasok. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, perusahaan ABC adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata di Kalimantan Selatan. Namun, perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi pasar dan regulasi di Indonesia. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan ABC untuk memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia? Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan ABC agar lebih memahami kondisi pasar dan aturan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Yang pertama, melakukan riset pasar. Perusahaan perlu mempelajari potensi pariwisata, jenis wisatawan, kebutuhan pasar, dan juga tingkat persaingan agar tahu peluang yang bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, mempelajari peraturan yang berlaku. Perusahaan harus mampu memahami tentang investasi asing, perizinan usaha, pajak, dan tenaga kerja agar kegiatan bisnis sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menggunakan jasa konsultan lokal agar dapat membantu menjelaskan aturan, budaya bisnis, dan cara menjalankan di Indonesia dengan lebih mudah. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan mitra lokal agar dapat memberikan informasi langsung tentang kondisi pasar, kebiasaan konsumen, dan cara berbisnis di daerah tersebut. Yang kelima, membuat studi kelayakan bisnis, apakah perusahaan itu dapat dijalankan dan layak dari sisi pasar, keuangan, dan juga hukum. Kemudian yang terakhir, mengikuti kegiatan atau pameran pariwisata. Dengan mengikuti kegiatan ini, perusahaan bisa mengenal industri pariwisata Indonesia dan membangun jaringan dengan pihak yang terkait. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban atas pertanyaan yang telah saya sebutkan dapat dipahami dan juga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.